soal tema-tema keislaman itu ada Kakanda Subhan atau alias Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi kecil-kecilan kita ini. Saya ingin bertanya kepada beliau ini terkait masalah harus seperti apa kita menyikapi dinamika umat muslim saat ini. Karena ujiannya tidak hanya soal eksternal, tetapi saya lihat banyak ujian-ujian secara internal, terutama soal perbedaan pendapat yang saling menyalahkan antara salafi dan sufi dan sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat saya yang alhamdulillah jadi kesempatan ini kita mencoba untuk memahami bagaimana sesungguhnya Islam dalam konteks Islam sebagai bagian dari rahmatan lil alamin. Kalau kemudian Islam tidak harus diambil hanya sebatas potongan-potongan kepentingan duniawi misalnya. Jadi Islam harus dilihat secara utuh, secara total. Misalnya ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian menyikapi soal-soal keumatan dan kebangsaan pada hari ini perlu kita melihat secara utuh dan jernih dan objektif, terutama bagaimana posisi umat Islam pada hari ini. Ini penting karena posisi umat Islam hari ini harus menjadi win-win solution untuk kehidupan berbangsa dan beragama. Karena Islam adalah wasatan, dia itu adalah di tengah-tengah dan dia tidak boleh berpihak kepada sesuatu yang sifatnya sangat parsial. Karena mungkin kita sudah sering mendengar kemudian rasialisme ini adalah awal muncul dari ini semua adalah dari ketidakredaan iblis kepada bagaimana kemudian manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Itu asal muncul rasialisme, dan ini kemudian terus dikembangkan, dibangun kemudian sebagai bentuk perlawanan. Padahal rasialisme ini adalah bentuk dari hal-hal yang sangat mendasar dan tidak penting untuk bagaimana kemudian ini dijadikan sebagai instrumen untuk membangun sebuah umat dan negara misalnya. Maka yang terpenting adalah harus kita lihat secara utuh bagaimana kemudian Islam itu tidak hanya kita melihat wadah, tidak harus kita melihat wadah, karena saya lihat bagaimanapun juga Islam ini adalah wadah yang sudah kita mafhum semua bahwa itu adalah satu kebenaran. Tetapi kemudian wadah ini apakah diisi oleh nilai-nilai itu? Nah, inilah persoalan kita. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini Bang, itu banyak perdebatan ya. Pertama dalam pemahaman atau dalam memahami Islam yang utuh. Lalu Islam yang utuh itu seperti apa maksudnya? Yang pertama adalah Islam ini harus dibangun secara inklusif. Ini penting. Inklusif ini maknanya adalah bagaimana kita melihat bahwa beragama itu sebenarnya pada hakikatnya pemahaman saya itu selera. Jadi tidak bisa kita memaksakan bagaimana kemudian keberagamaan yang sama dalam memahami kebenaran itu sangat bervariasi, sangat heterogen pemaknaan kita karena memaknai sesuatu yang sangat abstrak. Ini tentunya tergantung dari tingkat pemahaman kita dengan literatur yang kita pahami. Dan ini harus kita objektif melihat itu. Dan ini sering kita memaksakan. Harus sesuai dengan literatur yang kita pakai. Ini yang kemudian menjadi soal. Oleh sebab itu maka perlu kita ada semacam titik temu di situ dengan terus melakukan komunikasi secara rutin tentang bagaimana kemudian nilai-nilai kebenaran yang kita pahami karena pemahaman kita dari yang konkret ke abstraksi. Ya, menarik. Beragama adalah selera. Kemudian memahami agama tidak hanya parsial tetapi harus utuh agar tidak sempit dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Tentu hal ini sangat menarik kalau kemudian kita
masukkan ke dalam kehidupan nyata hari ini. Islam tidak eksklusif tetapi inklusif. Menyikapi hal itu tentu jangan sampai apa ya Bang ya, Islam ini dianggap sebagai agama yang orang lain kekerasan yang muncul, ya kan, kemudian rasialisme yang muncul. Tapi sejarah rasis itu muncul sejak bagaimana setan menciptakan cemburu pada penciptaan manusia dan mengatakan dirinya lebih tinggi, gitu kan. Nah, lalu bagaimana mengalahkan setan dalam beragama? Apakah setan bisa dijadikan teman atau kemudian setan mesti dilawan gitu? Ya. Ada beberapa argumentasi yang pernah saya baca bahwa sesungguhnya cara melawan setan itu adalah ketika karena di surat Al-Maun sudah jelas itu bahwa sesungguhnya manusia itu lebih baik daripada setan. Oleh sebab itu maka ini guyonan para sufistik yang pernah saya baca dan pernah saya dengar di diskusi para sufistik. Kenapa kemudian Islam ini kacau sebenarnya? Karena setan ini nggak bisa diajak untuk, kalau mau sholat ya ajak dia sholat. Kita kan nggak, kita biarin dia main-main. Ajak dia sholat. Kalau kita ngomong ajak setan itu ke masjid. Kalau kita mau sedekah ajak setan itu ke sedekah. Artinya apa? Artinya setan ini nggak pernah diajak, wajar kalau lawan. Setan harus dijadikan teman. Harus dijadikan teman. Kalau dijadikan musuh terus, ini akan menjadi masalah bagi kita. Jadi sudah saatnya manusia ini berpikir bagaimana kemudian manusia itu tidak hanya melihat setan dari sisi keburukannya, tapi lihat setan ini bisa dijadikan teman. Kalau menurut apa sih hakikat setan ini, Mas? Apakah setan ini hanya wujudnya itu seperti sesuatu yang aneh gitu, ataukah memang setan itu ada dalam diri manusia? Kan sudah jelas di Al-Quran bahwa setan itu adalah apa saja yang bisa membuat Anda lupa kepada Tuhan. Jadi kalau Anda punya dunia, hal-hal yang bersifat akan membuat kita lupa, ya ajak dia sholat. Punya HP, ajak HP itu sholat. Punya mobil, ajak mobil itu sholat. Ini kan tergantung teknis kita. Bagaimana kemudian kalau kita melihat setan itu, jangan dilihat setan itu adalah suatu makhluk yang mengerikan. Padahal enggak, setan itu berbentuk apa saja yang memungkinkan untuk membuat kita lupa kepada Allah misalnya. Maka salah satu caranya adalah tidak bisa kita lawan, harus kita berteman. Setan ini misalnya Anda punya kendaraan, masa dibuang? Kasihan loh, kita banyak uang sudah habis. Tapi nanti orang mau begini, kalau teman kita jadikan setan, maka kita akan condong misalnya dalam kehidupan nyata nih, kita akan korupsi, kemudian lupa pada tetangga dan sebagainya. Karena setan itu lalu mengalahkan kita pada hal negatif. Lalu apa mungkin bagaimana menguatkan manusia dengan setan? Ini sih kan pertarungan di sini. Mana yang lebih banyak besar mempengaruhi kan? Pernyataan saya tadi diajak kan? Jangan Anda diajak. Oh gitu ya. Kalau kita ngajak dia harus ngikut. Oh baik. Berarti kalau kita melakukan keluar dari dimensi kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran, kalau kemudian dalam dalam diri manusia itu adalah hanif katanya gitu. Itu kan kemudian itu semua makhluk itu harus ikut. Yang apa saja yang membuat kita terganggu, dia harus saat itu harus mengikuti. Terus yang kedua, apakah setan yang mempersempit pikiran manusia atau manusia itu mempersempit diri? Kalau saya memahaminya, ya manusia yang enggak bisa beradaptasi dengan setan. Oh gitu. Karena setan ini adalah karena memang secara utuh itu di Al-Quran digambarkan bahwa sampai hari kiamat dia tetap akan menggoda. Maka salah satu caranya adalah kita ajak dia supaya godaan ini agak semakin turun tensinya. Itu salah satu cara. Karena apa? Karena setan ini kan makhluk juga. Nah, sekeras-kerasnya makhluk, kalau kita berbuat baik, ya bisa dia saja berbuat baik kepada kita. Artinya setan juga bisa menjadi sahabat terbaik, tapi setan juga bisa menjadi musuh yang tidak akan pernah bisa mungkin kita bisa kalah dibuat olehnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata tentu yang menjadi perdebatan kenapa manusia menjadi sempit pikir itu bukan karena setan rupanya, tapi karena manusia itu sendirilah rupa-rupanya yang sempit pikirannya.
sehingga dia cepat rasis, ya kan? Bukankah yang rasis itu hanya setan yang marah pada hakikatnya manusia diciptakan, ya kan? Karena dia merasa sombong lebih tinggi dari yang lain. Lalu yang terakhir ini pertanyaan saya itu adalah dalam bergaul, ya, ya. Menurut pandangan apakah setan lebih bagus pergaulannya dengan manusia? Ya, sementara ini kan memang di komunitas setan kan tidak pernah dia ribut setan. Nah, ada setan ribut sama setan gitu. Iya. Ya manusia saja yang memang ribut. Cuman memang ketika penciptaan manusia itu memang ada setan yang goblok. Iya. Yang goblok, kenapa wahai Tuhan menciptakan manusia padahal saya lebih dekat dengan engkau wahai Allah. Iya. Persoalannya dia goblok ya, setan itu yang Goblok setan. setan itu setan yang goblok yang ngomong begitu. Kalau yang cerdas kan tidak pernah ngomong. Oh iya. Artinya apa? Artinya kenapa kemudian ini akhirnya karena yang goblok ini kemudian akhirnya ngelawan. Salah satu cara melawan adalah bagaimana kemudian membentuk sebuah komunitas sehingga nanti dia mampu membuat manusia ini menjadi goblok, rasis, terus vandalisme, terus fanatisme, terus memahami eksklusif, yang tidak salah, yang tidak pakai ini keliru, yang tidak pakai itu salah total, sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit apalah bahasanya. Ini kan nggak menarik. Padahal kedatangan Rasulullah itu jelas bahwa dia itu menjadi rahmatan lil alamin. Persoalannya kita ini kan sudah sama-sama Islam, kok sama-sama kita salahkan? Ini keliru. Mestinya kita harus saling merangkul. Perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu hazanah dari keislaman, sehingga disitulah muncul kasih sayang. Kalau kita sama saja sama malaikat, nggak usah jadi manusia. Kita itu artinya kita keluar dari kodrat kemanusiaan. Yang membuat kita hebat itu karena kita berbeda dalam berpikir, berbeda dalam bersikap, berbeda dalam berperilaku, dan berbeda dalam bagaimana menyikapi kehidupan ini. Dan itu yang menarik. Nah, kemenarikan inilah kemudian muncullah yang diawali dengan setan yang goblok itu kemudian dirasuki oleh manusia yang goblok. Itu kan persoalan. Sehingga muncul rasisme, muncul vandalisme dan lain seterusnya. Nah, inilah yang kemudian Islam itu akhirnya bagi orang-orang yang di luar Islam, terutama Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang kapitalisme dan segala macam ini kemudian melihat Islam ini adalah teroris misalnya. Itu kan keliru. Ini kan kemudian menjadi PR besar bagi umat Islam secara eksternal, bagaimana kemudian membangun wajah Islam yang lebih santun, yang lebih harmonis dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita terjebak kepada hal-hal yang sangat simbolik. Inilah yang kemudian strategi yang dibangun oleh Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir di luar itu dengan melihat kita sebagai sesuatu yang akan dijebak dengan soal-soal yang sangat simbolik, sangat prematur lah sifatnya. Belum lagi kapasitas keilmuan dan akses kita tentang pengetahuan ini sangat rendah. Ini dipengaruhi oleh bagaimana kemudian umat Islam ini tidak tuntas dalam memahami bagaimana dia mencapai tujuan keselamatan. Karena apa? Karena pada hari ini hampir dipastikan dan periode milenium hari inilah kemudian muncul konsep-konsep terbarukan tentang bagaimana membangun Islam yang ramah lil alamin misalnya. Kalau yang dulu-dulu kan sedikit-dikit surga neraka, emangnya baloknya yang buat gitu kan. Sedikit-dikit Islam ini kan akhirnya kita kalau salah neraka kok cepat sekali gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita berbuat langsung los gitu loh. Kita ini kan kekeliruan cara berpikir kita dalam bagaimana memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena Islam ini